Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 3 akan membahas tentang analisis wacana kognitif. Berikut nama-nama dan nomor induk mahasiswa kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Rustiana dengan NIM 2005884, kemudian ada Nida Nurrohmah dengan NIM 2001142. Kemudian saya, Ruli Khairul Ramadan dengan NIM 2754 dan Stefani Bella Ita Barus dengan NIM 2006231. Selanjutnya, pembahasan akan dimulai oleh rekan saya. Pada Stefani, saya persilakan. Yang pertama ada pengertian tentang linguistik kognitif. Jadi, linguistik kognitif ini adalah studi bahasa yang berkaitan dengan pikiran, yakni mempelajari sistem linguistik yang mencerminkan struktur dalam pikiran. Secara historis, linguistik kognitif ini muncul dan berkembang untuk kebutuhan melawan kepercayaan yang terkemuka yang umumnya dipegang oleh di awal paruh abad ke-20, di mana mereka percaya kalau misalnya bahasa itu bisa diungkapkan hanya dengan keabstrakan dan definisi, seperti itu. Untuk secara umumnya, linguistik kognitif ini mempelajari bagaimana dunia fisik dan tubuh manusia yang berhubungan dengan pikiran dan bahasa. Namun untuk bidangnya sendiri, linguistik kognitif ini sangat bervariatif. Selanjutnya ada landasan teoritis. Ya, jadi landasan teoritisnya ada makna konseptual tidak secara langsung berada di kata-kata. Jadi sebuah kata itu tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan apa yang dipikirkan oleh kita atau yang dimiliki oleh kita, karena terbukti bahwa banyak kata yang tidak relevan gitu. Contohnya seperti di Salindia itu ada bahasa Mandarin ya, dalam bahasa Cina tuh beberapa angka tuh nggak bisa diwakilin dengan huruf atau seperti apa, tapi mereka menggunakan namanya Hanse untuk memperlihatkan karakter gitu. Misalnya di situ ada tentang ada kata person atau orang, itu di Hanse-nya dituliskan dengan garis dari atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan, itu menggambarkan orang, tapi digambarkan dengan lebih sederhana, seperti itu. Sama juga halnya dengan kata big atau besar, itu memperlihatkan seseorang yang seperti membuka tangan untuk menunjukkan sesuatu yang besar. Begitu. Jadi intinya, kata-kata tidak sama dengan arti. Kemudian ada teori LCCM dari Evans tahun 2009 yang mengatakan bahwa kerangka kerja yang dikembangkan dengan baik yang didasarkan pada asumsi yang dibagikan secara luas dalam linguistik kognitif. Ide awal teori ini adalah menganggap konsep terlalu kaya dan kompleks untuk dikodekan secara langsung dalam bahasa, sehingga teori LCCM Evans ini dianggap kadang disebut tepat sebagai akses semantik kayak gitu. Nah, di sini percaya bahwa pengetahuan ensiklopedis itu sangat penting ketika kita mengungkapkan sebuah kata, di mana ketika mendengar kata merah misalnya, artinya itu luas, mungkin sebagian orang menganggapnya merah itu darah atau merah itu bendera seperti itu. Padahal kalau misalnya kita menggantinya dengan lebih rinci seperti tinta merah, pasti semua orang akan lebih sama gitu mengarahnya ke tinta kayak gitu. Sehubungan dengan koda, pelajarannya adalah bahwa kata-kata memiliki arti yang rumit, bahwa mereka mungkin berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, dan juga bahwa mereka titik akses yang sangat relevan dengan pikiran pembicara ketika mewakili suatu konsep. Saat menganalisis data linguistik, kita perlu menyadari fleksibilitas titik akses ini dan pentingnya konteks ketika menafsirkan mereka. Struktur semantik mencerminkan struktur konseptual. Nah, jadi bagaimana makna konseptual diatur dalam pikiran itu sebenarnya tidak ada aturan khusus dan tidak bisa disamaratakan karena manusia memiliki ketertarikan pada kategori yang diungkapkan dengan kata-kata. Nah, namun sementara definisi ahli memiliki tempat yang tepat. Cara ini kategori penanganan mungkin tidak sesuai dengan apa yang biasanya dimiliki oleh orang pikirkan atau bagaimana mereka mengkonseptualisasikan suatu kategori. Jadi, cara seseorang mengkategorikan sebuah kata dalam pikiran itu tidak bisa disamaratakan karena di sini juga ada kategori
memahami sifat dan struktur makna dalam pikiran manusia, tetapi itu bukan satu-satunya prinsip kognitif yang benar. Jadi secara keseluruhan, penelitian linguistik kognitif ini mengakui berbagai cara di mana makna diatur dalam pikiran manusia, yang menyoroti kedekatan hubungan antara bahasa dan pemikiran secara umum, mewakili sumber untuk interpretasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang lain. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada struktur sintaksis mencerminkan struktur konseptual. Mirip dengan wawasan dalam semantik dan sebagian tumpang tindih dalam ruang lingkup, ahli bahasa kognitif juga melihat sintaksis dari perspektif konseptual dan menyarankan bahwa aspek struktural dalam tata bahasa ini berhubungan secara sistematik dengan aspek struktural konseptualisasi. Nah, pandangan ini pada dasarnya berangkat dari pendekatan yang membahas struktur sintaksis, terutama untuk mengidentifikasi sistematik untuk representasi, aturan representasi, atau menghubungkannya dengan fungsi penggunaan bahasa. Salah satu teori yang mendukung yang paling menonjol adalah teori dari Lancaster. Nah, pendekatan Lancaster ini sejajar dengan pendekatan Talmy terhadap semantik kognitif dalam banyak hal. Seperti Talmy, Lancaster juga menunjuk ke struktur makna abstrak yang sistematis di seluruh domain dalam semantik dan sintaksis. Nah, berikut penggambaran menurut Lancaster. Oke, Lancaster ini menguraikan bagaimana makna skematis yang terkait dengan item leksikal individu dengan menggabungkan makna skematis lainnya dalam sebuah struktur kalimat. Misalnya, contoh, dalam menjatuhkan cangkir, item leksikal ini jatuh secara skematis mengasumsikan dua bagian. Satu yang jatuh dan yang lainnya adalah menjatuhkan. Nah, lintasan dan tanda digabungkan dalam kalimat dengan memprofilkan aspek-aspek tertentu dari situasi yang dijelaskan. Dalam menjatuhkan cangkir hanya cakir atau sebagai petanda yang eksplisit, tetapi bukan siapa atau apa yang menjatuhkan si cangkir tersebut atau yang disebut dengan lintasan. Nah, dalam nada yang sama, sejalan dengan gambar bahwa di sini gambar 3.1 membedakan antara makna go, away, dan gone. Secara keseluruhan seperti struktur makna, bahasa juga mencerminkan struktur pada tingkat gramatikal yang secara sistematis berhubungan dengan struktur pikiran. Oleh karena itu, menganalisis struktur sintaksis dalam data wacana dapat menyoroti aspek pemikiran yang menarik tercermin dalam konstruksi yang dipilih oleh pembicara atau penuturnya. Selanjutnya, selain koda, ada dua cara utama di mana penggunaan bahasa menonjol dalam linguistik kognitif. Di satu sisi, mereka memeriksa bagaimana bahasa digunakan, memungkinkan identifikasi pola umum di seluruh konteks. Kemudian di sisi lain, atau yang kedua, pola penggunaan bahasa yang digeneralisasi menjelaskan aspek-aspek yang menentukan pemerolehan bahasa. Levinson pada 2003 menyebutkan mengenai pola pertama, bahwa mengembangkan penjelasan teoritis tentang sistem referensi spasial dan mengidentifikasikan sejumlah opsi terbatas yang disebut dengan intrinsik, relatif, dan absolut. Nah, semua sistem referensi melibatkan lokatum atau objek yang lokasinya akan dideskripsikan, dan relatum atau orang lain yang dirujuk oleh penutur atau pembicara untuk menggambarkan di mana lokatum berada. Nah, di sini ada contoh, bola ada di depan Anita. Nah, mengidentifikasi sejumlah opsi terbatas yang disebut dengan intrinsik, relatif, dan absolut ini. Yang pertama, bahwa lokatum itu adalah objek yang lokasinya akan dideskripsikan. Misalnya di sini contoh bola di depan Anita. Di mana bolanya? Kemudian relatum sendiri adalah objek atau orang yang dirujuk oleh penutur untuk menggambarkan di mana lokatum berada. Nah, di sini bola ada di depan Anita. Si Anita ini berperan sebagai relatum.
Dan bola sendiri itu tidak boleh berada di depan balon karena balon itu tidak memiliki sisi depan. Tapi bola itu bisa dikatakan di depan mobil karena mobil memiliki sisi. Nah, mobil di sini itu juga merupakan relatum yang cocok untuk sistem referensi intrinsik. Nah, sistem referensi intrinsik ini lebih jelasnya hanya lokatum dan relatum yang diperlukan. Tetapi relatum harus memiliki semacam arah intrinsik seperti memiliki bagian sisi yang jelas seperti mobil. Kedua, ada sistem referensi relatif. Yakni jika relatum yang digunakan tidak memiliki sisi yang jelas seperti balon yang sudah dikatakan sebelumnya. Pembicara atau penutur biasanya membutuhkan sesuatu yang lain sebagai tambahan, semacam perspektif atau sudut pandang. Kemudian ada referensi absolut. Sistem untuk arah yang selalu hadir dalam budaya, terlepas dari perspektif atau sisi intrinsik. Nah, misalnya kalau di budaya barat, mereka memakai kompas untuk menyatakan letak benda. Gitu. Seperti bola ada di sebelah utaramu. Gitu. Penggunaan ketiga sistem referensi tersebut sangat bergantung pada konteks penggunaannya. Di seluruh budaya ada dua pola luar biasa berkaitan dengan penggunaan sistem referensi. Yang pertama, tidak semua bahasa menyediakan serangkaian opsi yang sesuai dengan yang ditemukan dalam bahasa Inggris. Kedua, bahwa pembicara ini memanfaatkan sistem referensi yang tersedia dengan cara yang sangat berbeda dan bergantung pada budaya. Frekuensi dan penggunaan sangat penting untuk menjelaskan struktur yang menonjol secara kognitif. Mereka juga merupakan faktor penting untuk pemerolehan bahasa anak. Selain itu, hal ini dapat menjelaskan kesulitan seseorang untuk mempelajari bahasa kedua, karena pola penggunaan sudah jauh berkembang dan sangat bervariasi saat ini. Secara keseluruhan, pola penggunaan memainkan peran utama dalam penelitian linguistik kognitif. Selanjutnya ada pola penggunaan mencerminkan struktur konseptual. Makna itu sendiri berpindah. Sebelumnya bahasa telah berkembang dalam hubungan yang erat dengan kehidupan kita, yakni cara kita berinteraksi dengan dunia. Makna itu sendiri berpindah dari peristiwa tindakan fisik konkret menuju pengaturan yang lebih abstrak. Penyelidikan makna yang ditransfer sering disebut dengan metafora. Dalam buku terlarisnya Metaphors We Live By oleh Lakoff dan Johnson menjelaskan metafora bahwa metafora ini memicu minat yang tajam dalam penggunaan bahasa yang abstrak yang dibagikan oleh banyak peneliti di seluruh dunia dengan tujuan untuk menemukan bagaimana dan mengapa metafora mencirikan pemikiran dari bahasa kita. Misalnya, sebagian besar pemikiran kita berkaitan dengan value atau nilai. Good or bad atau baik atau buruk. Nilai itu dengan demikian tidak dapat diakses secara fisik, itu lebih abstrak daripada tindakan atau hal-hal lain. Tetapi seringkali baik atau good ini berkaitan dengan dapat diketahui secara fisik. Gitu. Seiring waktu dalam konteks bahasa Inggris, nilai good itu secara umum dikaitkan dengan suatu hal yang sangat lebih dan sebagainya. Seperti yang dapat kita lihat dalam banyak ekspresi serta padanannya. Kemudian untuk nilai bad atau buruk itu dikaitkan dengan sesuatu yang kurang, rendah, dan sebagainya. Kemudian di sini ada contoh. Fran sangat bersemangat hari ini. Matt mendapatkan skor lebih rendah dari teman-temannya. Kemudian setelah beberapa saat merasa putus asa, mereka sekarang menjadi optimis tentang rencana tersebut. Dan pesta itu sangat sukses. Nah, Lakoff dan Johnson pada tahun 80 ini menunjukkan bahwa pola sistematis seperti ini sangat dapat ditemukan dalam bahasa dengan banyak cara yang biasanya tidak kita sadari. Nah, contoh dari yang itu dapat kita ketahui bahwa kata sangat itu berarti following good, atau suatu yang baik, Fran sangat bersemangat hari ini, dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya, bahwa hubungan itu sering dikaitkan dengan perjalanan, seperti yang terlihat pada contoh ini.
Nah, dari contoh itu, hubungan berkembang seiring waktu dan perjalanan terungkap dalam ruang dan juga waktu. Ruang ini bersifat fisik, tetapi waktu tidak. Jadi, ruang dimainkan untuk mengekspresikan gagasan yang lebih abstrak tentang suatu hubungan. Ada banyak metafora yang berhubungan dengan ruang dalam beberapa cara. Memang waktu sendiri sering diungkapkan melalui bahasa ruang. Boleh di next. Nah, preposisi ini memainkan peran utama di banyak ekspresi dalam transfer atau perpindahan dari domain fisik seperti ruang ke domain abstrak seperti waktu. Belum. Nah, Goldberg ini pada tahun 95 menjelaskan bahwa menerapkan gagasan makna yang ditransfer ke tingkat bahasa, salah satunya contoh yang paling sering kita temukan dalam kata kerja. Nah, di sini ada contoh dalam jenis kata kerja memberi. Jadi ada contoh, Ana memberi Paul seekor anjing. Ana memberikan seekor anjing kepada Paul. Nah, kedua konstruksi tersebut umum, tetapi mereka terkait dengan pola penggunaan yang agak berbeda. Nah, setiap konstruksi dapat tampak aneh atau tepat tergantung pada faktor kontekstualnya. Dari contoh tersebut, diketahui bahwa Joe memberikan gambar itu kepada Sally ketika dia selesai. Joe juga pasti bermaksud agar Sally memiliki gambar itu saat dia menyelesaikan lukisannya. Tidak mungkin dia melukiskannya untuk orang lain kemudian berubah pikiran. Nah, hal itu membuktikan seberapa kuat gagasan dari kata kerja memberi ini mengacu pada tata bahasa. Next, secara keseluruhan banyak pola dalam sistem linguistik yang dapat ditelusuri kembali ke fakta bahwa kita hidup dan berbicara di dunia fisik. Pola-pola yang sering dialami seperti memindahkan barang dari satu orang ke orang lain atau menumpuk barang-barang dalam tumpukan yang terus bertambah tercermin dalam struktur makna dan tata bahasa dalam bahasa, memungkinkan transfer atau perpindahan ke domain pemikiran yang lebih abstrak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Istilah wacana sering terlihat kontras dengan contoh kalimat individu yang diperiksa sehubungan dengan fitur struktural dan semantik mereka di luar konteks. Analisis wacana berarti mempertimbangkan aspek-aspek dalam skala yang lebih besar daripada kata atau kalimat, aspek yang berkaitan dalam konteks penggunaan bahasa yang lebih luas. Teks memiliki struktur seperti halnya kalimat. Meskipun strukturnya mungkin lebih bervariasi, banyak teks tertulis dimulai dengan semacam pendahuluan, diikuti oleh badan utama yang mungkin juga memiliki beberapa struktur internal, dan sebuah kesimpulan. Jenis wacana lain memiliki struktur yang sangat berbeda. Sebuah telepon panggilan akan dimulai dan diakhiri dengan salam, dan mungkin pertanyaan dan harapan tentang kesejahteraan, bukan pengantar dan kesimpulan. Menganalisis umum dan struktur sistematis dalam jenis wacana yang berbeda dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam wawasan tentang hakikat wacana secara umum, dan aspek tertentu dapat membantu dalam konteks pendidikan atau pelatihan profesional. Mengetahui caranya, laporan surat kabar ditulis untuk mencapai efek yang diinginkan para pembaca yang bisa sangat berguna ketika mencoba berkarir di bidang jurnalisme. Memperluas ruang lingkup pada tingkat bahasa untuk memasukkan sepotong wacana yang lebih besar dari sebuah kalimat adalah salah satu cara di mana konteks atau konteks berperan. Sebagian besar pendekatan dalam analisis wacana melangkah lebih jauh dari ini, di luar wacana. Dengan demikian, mereka juga melihat sebagai faktor konteks di mana wacana mengambil posisi yang cukup luar biasa. Ini akan mencakup faktor situasional seperti waktu dan tempat khotbah atau waktu dan tempat penyampaian, kemudian siapa yang berbicara kepada siapa, dan lainnya. Banyak pendekatan fokus pada pentingnya contoh khusus dari wacana dalam masyarakat, seperti pidato publik yang diberikan oleh seorang pemimpin politik yang berpengaruh di momen tertentu dalam sejarah. Ini memberikan perspektif yang banyak memotivasi dalam berwacana. Terutama disampaikan oleh analisis wacana krisis, yaitu oleh Fairclough pada tahun 1995.
Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat untuk mempengaruhi, membujuk, atau memanipulasi orang lain. Koda dengan fokusnya pada bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau daripada untuk memanipulasi, tidak terlalu penting secara umum. Namun demikian, wawasan bahwa masyarakat dan konteks situasional memainkan peran utama dalam interpretasi bahasa tentu relevan. Sebenarnya ada sejumlah koneksi antara linguistik kognitif dan analisis wacana kritis. Hal ini dibahas oleh Hart dan Lux pada tahun 2009. Misalnya, penggunaan metafora dan konstruksi tertentu dalam politik atau wacana jurnalistik tidak hanya mengungkapkan sampai batas tertentu. Bagaimana penulis berpikir tentang masalah yang dihadapi, tetapi mungkin juga memiliki efek tertentu pada pembaca. Ada juga gagasan dari Chun Van Dijk pada tahun 2000. Dalam sebuah artikel online non-akademik menawarkan membeberkan atau menjabarkan beberapa pemikiran yang relevan mengenai pengertian analisis wacana kognitif, termasuk aspek pengolahan wacana secara struktur teks yang menunjukkan ke struktur atau operasi kognitif tertentu, seperti pengandaian dan implikasi, konotasi leksikal, koherensi, lokal, dan sejenisnya. Terlepas dari kerangka umum ini, ada banyak pendekatan individual dan kontribusi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola sistematis dalam penggunaan bahasa. Dan banyak wawasan yang diperoleh dalam hal ini bisa sangat relevan untuk studi koda. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode dalam analisis wacana. Boleh di berbagai jenis analisis wacana dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai fenomena, baik sosial, kognitif, dan lain-lain, yang tercermin dalam pidato penyampaian atau ceramah. Penting untuk diketahui bahwa tidak ada cara untuk menganalisis apapun contoh wacana sepenuhnya netral atau secara keseluruhan. Analisis wacana biasanya terjadi dengan latar belakang proyek atau tujuan penelitian, dan ini menentukan perspektif yang diadopsi untuk menganalisis data yang ada. Hal ini mempengaruhi berbagai fenomena linguistik, sosial, budaya, atau lainnya yang diperhitungkan dalam analisis. Dan sering juga jenis data yang dikumpulkan dalam sumber utama, terkadang data seperti hal tersebut yang mendorong analisis. Oke, selanjutnya, mohon maaf kalau misalnya suaranya sedikit bising. Tujuan utama dalam analisis wacana ini, sebentar, untuk menempatkan metodologi ke dalam konteks dan menyoroti manfaat yang berbeda, tetapi pendekatan tetap bersinggungan atau terkait. Tidak ada yang jelas atau tak terelakkan tentang pilihan pendekatan data dan analisis. Pilihan metodologis dalam bentuk apapun berarti penting, dan mereka memengaruhi jenis data apa yang dikumpulkan, jenis analisis apa, atau prosedur apa yang digunakan, dan jenis wawasan apa yang digarap. Sepanjang perjalanan dari metode penelitian ini, ada juga langkah menyalin data bahasa, dan ini juga terdiri dari pilihan yang secara signifikan dapat memengaruhi hasilnya. Setiap contoh bahasa lisan berisi banyak informasi yang mungkin tahapnya akan berakhir dalam proses transkrip. Data bahasa dapat ditranskripkan secara sederhana untuk mewakili konten yang akan dibahas, dan ini adalah tingkat transkripsi normal yang mungkin ditemukan di internet ketika mencari versi tertulis dari pidato publik, pengadilan, dan sejenisnya. Transkrip berbasis konten seperti itu biasanya dianggap cukup untuk mewakili wacana lisan di luar ranah analisis wacana. Sangat sering versi yang tersedia untuk umum itu diedit. Biasanya terjadi karena wacana tersebut sedikit kasar, kemudian dihaluskan. Formulasi tertentu adalah ditingkatkan, interupsi diabaikan, dan seterusnya. Jadi beberapa aspek-aspek yang terdapat dalam wacana tersebut dihilangkan. Pengeditan semacam itu membuat transkrip lebih mudah dibaca, dan karena itu memenuhi tujuan yang dimaksudkan untuk membuat konten acara publik yang dapat diakses dalam format tertulis. Namun, setiap penyimpangan dari peristiwa lisan yang sebenarnya membuat transkripsi
transkrip kurang dapat diandalkan dan karena itu kurang cocok untuk dijadikan tujuan analisis wacana. Peneliti yang ingin menggunakan transkrip yang ada biasanya harus periksa ulang versi tertulis, memeriksa kembali untuk menyelaraskan sedekat mungkin dengan peristiwa wacana yang asli. Di luar penyimpangan, perbaikan editorial dan transkripsi yang tidak akurat, transkrip dapat menjadi catatan yang benar, tapi masih tidak memadai untuk tujuan yang ada. Ini adalah karena menyalin selalu membutuhkan keputusan tentang apa yang harus dimasukkan dan apa yang diabaikan. Ini dapat menjadi tantangan untuk mendapatkan semua informasi yang akan diperlukan untuk analisis lengkap yang membahas tujuan penelitian saat itu. Faktor kontekstual yang berkaitan dengan setting spatiotemporal, sosial, dan budaya mungkin menentukan. Gerakan dan mimik, postur tubuh, dan volume suara dapat direkam dan ditambahkan ke transkrip. Di samping bahasa. Bahasa itu sendiri dapat ditranskripsikan pada berbagai tingkat detail. Mungkin paling banyak akhir skala presisi yang dikembangkan atau berlawanan dengan yang tidak tersedia untuk umum, transkrip akademik tujuan umum. Orang menemukan metode mapandologi analisis percakapan oleh Sachs pada tahun 1992. Metode ini dibangun di atas wawasan yang dapat disorot oleh transkripsi yang sangat rinci dari suatu peristiwa pidato mekanisme halus dalam percakapan yang mungkin terlewatkan. Selanjutnya ada transkripsi dapat menjadi benar dan akurat, tetapi masih sangat bervariasi dalam apa yang banyak oleh hasil transkripsi tersebut wakili. Analisis memutuskan aspek mana yang termasuk yang relevan untuk tujuan analisis mereka. Ini mungkin jauh melampaui aspek yang relevan dengan pidato yang ditranskripsikan dalam analisis percakapan dan juga melampaui peristiwa non-ucapan. Yang lainnya diamati langsung di tempat kejadian. Metode yang dilakukan ketika menganalisis data bisa lebih bervariasi karena mereka termasuk pengawasan sistematis linguistik, metalinguistik, dan aspek kontekstual yang dianggap tepat oleh analis. Pilihan seperti ini juga perlu dimotivasi dengan baik dan sesuai untuk tujuan analisis. Dilansir dari Antaki dan kawan-kawan pada tahun 2003 menunjukkan sejumlah hal yang mungkin membingungkan seseorang analisis wacana atau yang mungkin salah dalam upaya melakukan analisis wacana. Seperti hanya memberikan ringkasan, memilih individu kutipan, atau melihat fitur individu secara acak. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya pembahasan mengenai teoritis tata bahasa fungsional. Pengkajian kode termasuk penelitian linguistik yang mengidentifikasi apa yang dilakukan pembicara dengan bahasanya. Nah, konten suasana hati dapat diekspresikan dengan berbagai cara tergantung pada suasana hati. Nah, berikut contoh-contohnya. Yang pertama, Lukas akan melakukan perjalanan pada hari Kamis. Selanjutnya, apakah Lukas akan melakukan perjalanan pada hari Kamis? Dan Lukas berpergian pada hari Kamis. Nah, contoh konten ketiga tersebut mewakili sistem suasana hati, yaitu yang pertama, suasana hati yang disajikan secara deklaratif, yang kedua, interrogatif, dan yang ketiga, imperatif. Next. Nah, maka oleh karena itu, suasana hati berkaitan dengan apa yang terjadi pada tingkat antar pribadi. Tata bahasa tersebut menunjukkan hubungan antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca. Sistem tata bahasa yang digunakan penutur terdapat banyak pilihan cara yang berbeda. Nah, dari ketiga contoh tadi bermakna bahwa Lukas akan berpergian pada hari Kamis atau menanyakan tentang Lukas dan memerintahkannya Lukas untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, tingkat analisis interpersonal dalam tata bahasa fungsional. Pada tingkat interpersonal bahasa, pilihan gramatikal memberitahu kita tentang bagaimana seorang pembicara berhubungan dengan gagasan tertentu dan bagaimana penyampaian gagasan kepada pendengar. Nah, pada tingkat ini, hubungan antara pembicara dan pendengar dapat direpresentasikan dalam tata bahasa. Sebelumnya, pada contoh Lukas tadi, kita telah menemukan gagasan tentang suasana hati.
Aspek ini termasuk dalam level analisis interpersonal. Namun, tidak setiap pesan deklaratif secara langsung mencerminkan elemen kebenaran atau fakta yang jelas. Fakta dapat direpresentasikan sebagai benar atau tidak benar. Misalnya, pembicara ingin sedikit mengubah kepastian rencana perjalanan Lukas. Nah, dalam contoh 3.32. Contoh selanjutnya, Lukas mungkin bisa berpergian pada hari Kamis, atau Lukas harus berpergian pada hari Kamis, dan atau Lukas pasti akan berpergian pada hari Kamis. Selanjutnya, tingkat ideasional analisis dalam tata bahasa fungsional. Nah, tingkat ideasional menyangkut bagaimana gagasan diekspresikan dalam bahasa. Berikut contoh yang diulang. Lukas akan melakukan perjalanan pada hari Kamis. Nah, kata kerja perjalanan dalam hal ini membutuhkan aktor, seperti misalnya melompat, berjalan, membaca. Ada kata kerja yang tidak berfungsi seperti itu. Misalnya, ketika kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa Maria memberi, jadi kita tidak bisa hanya mengatakan contoh Maria memberi. Nah, artinya kita membutuhkan sebanyak 3 partisipan. Aktor misalnya Maria, dan goalnya adalah buku, dan recipientnya adalah Paul. Jadi menjadi contoh seperti berikut. Maria memberikan buku itu kepada Paulus. Artinya, konstruksi pasif adalah sumber yang bagus untuk menyembunyikan aktor. Jadi kalimatnya dapat dipasifkan seperti contoh berikut. Paulus diberi buku, atau Timotius berkata bahwa kita harus segera pulang. Timotius mengucapkan sepatah kata. Timotius tidak berkata apa-apa, dan Timotius berkata lebih banyak daripada siapapun di ruangan itu. Selanjutnya, kategori lebih lanjut yang sangat menarik dari perspektif Koda adalah kategori mental, yang terdiri dari kata kerja yang berkaitan dengan pemikiran dan perasaan. Contohnya, Jane bertanya-tanya tentang pertanyaan itu, lalu kakek nenek merasa bahwa anak-anaknya aman. Nah, kategori proses relasional itu menyangkut klausa yang dibangun di sekitar kata kerja dan beberapa opsi terkait seperti dalam contoh berikut. Dunia adalah tiram Anda dan patung itu sangat tinggi. Artinya, secara keseluruhan, Halliday dan Madsen pada tahun 2014 menyoroti pentingnya kata kerja dalam organisasi klausa. Mengidentifikasi jenis kata kerja dapat menjadi titik awal yang sangat berguna untuk mengidentifikasi pola sistematis dalam pikiran pembicara dan melihat apakah hubungan atau tindakan fisik diekspresikan dan sejauh mana pembicara mengacu pada proses pemikiran dan perasaan secara langsung. Tingkat analisis tekstual dalam tata bahasa fungsional. Tingkat ketiga analisis dalam SFG menyangkut organisasi teks sebagai teks. Misalnya, jenis ide apa yang disajikan pertama atau terakhir, dan bagaimana mereka terstruktur dalam kaitannya antara satu sama lainnya. Misalnya, perhatikan pada teks singkat berikut. John pergi ke toko, itu tertutup. Jam buka tampaknya telah berubah. Nah, tema klausa baru tersebut berkaitan dengan rema klausa sebelumnya. Contohnya, John pergi ke toko, dia merasa lelah hari ini, dia tidak tidur nyenyak. Nah, perkembangan tematik lintas klausa dapat membangun hubungan antara tema sehingga dapat membantu mengidentifikasi cara pembicara menghubungkan topik satu sama lain dalam wacana. Khususnya dalam bahasa lisan, penutur memiliki cara lain untuk menonjolkan bagian baru dalam wacana, yaitu dengan penekanan kontras. Contoh, kakakku masuk penjara, bukan adikku. Fokus pada tingkat interpersonal menyoroti bagaimana hubungan antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca direpresentasikan dalam wacana. Fokus pada tingkat ideasional mengungkapkan representasi dunia nyata atau imajiner. Dan fokus pada tingkat tekstual menarik perhatian pada cara wacana disusun terkait dengan media tempat wacana itu terjadi.
Nah, berdasarkan paparan tadi, tujuan SFG adalah dapat digunakan untuk interpretasi teks di luar struktur klausa tunggal dengan mempertimbangkan berbagai fungsi yang dipenuhi oleh pilihan linguistik, sehingga pada tingkat tekstual, karena pengembangan tematik paling baik dipahami di seluruh klausa, maka tingkat interpersonal paling menarik ketika melacak secara rinci di seluruh teks bagaimana pembicara menyampaikan gagasan kepada penerima dengan menggunakan berbagai bentuk modalitas. Dan tingkat ideasional dapat mengungkapkan ketika mengidentifikasi pola kata kerja dan partisipan yang mungkin berbeda di tempat yang berbeda dalam sebuah teks. Nah, berdasarkan paparan keseluruhan bab ini, kami telah mengidentifikasi berbagai fenomena linguistik yang melintasi pendekatan teoritis dalam linguistik kognitif, analisis wacana, dan tata bahasa fungsional yang semuanya itu relevan untuk menganalisis penggunaan penutur bahasa untuk mengekspresikan pikiran mereka. Tujuan bab ini adalah untuk menunjukkan wawasan yang relevan di dalam dan di seluruh teori yang dapat digunakan untuk memahami penggunaan bahasa penutur dalam data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan kognisi. Baik, sekian yang kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.